Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aun Ar-Ra'uf fi Tajwid Al-Huruf karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zagruri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh wa nafa'allahu bihi al-Islam wal muslimin. Baik, pembahasan yang terakhir kita bahas adalah tentang a'dha an-nutq. A'dha an-nutq, alat yang digunakan untuk nutq, melafazkan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Nah, tentunya dalam bab ini mengucapkan apa? Huruf sesuai dengan tempat keluar, makhraj dan sifat-sifatnya. Ada berapa a'dha an-nutq? Ada 4. Al-hal, al-hanaf, al-lisan dan al-asnan. Yang pertama ada al-hal, tenggorokan. Kemudian al-hanaf, apa al-hanaf? Langit-langit. Kemudian al-lisan, apa lisan? Lidah, bukan mulut ya. Lisan yang diinginkan ini makna khusus, lisannya. Ya kan? Kenapa dikatakan lisan ini? Karena inilah yang berbicara, bukan ini, bukan. Ya. Makanya kadang itu, ada seseorang yang ya memang Allah ciptakan dengan keindahan seperti itu. Mungkin pendek lidahnya, makanya biasa beda itu suaranya kan. Ada mungkin beberapa lafaz yang tidak bisa dia ucapkan. Nah, itu buktikan kalau ucapan itu dari mana? Dari lisan. Baik. Kemudian al-asnan. Ingat ikhwan sekalian, keempat ini hafal mati baik-baik. Kenapa? Karena makhraj yang akan datang itu semuanya dibangun di atas pemahaman kita terhadap 4 hal ini. Seperti nanti al-hal dibagi menjadi 3, kemudian juga al-hanaf, langit-langit dibagi menjadi beberapa pembagian, ya kan? Kemudian juga nanti al-asnan juga dibagi menjadi beberapa pembagian, dan juga al-lisan. Nah, setiap makhraj itu dibangun di atas hal ini. Kenapa? Karena nanti makhraj itu akan mempertemukan di antara a'dha ini. Contoh, lisan dengan gusi, lisan dengan pangkal gigi, lisan dengan apa? Atau lisan dengan gigi geraham, lisannya bagian mana misalkan, tepinya, ujungnya, tengahnya. Nah, kalau antum tidak hafal, repot nantinya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Dan pembahasan juga yang kemarin kita ambil tentang kaifiyat nutqul huruf. Cara mengucapkan huruf secara umum. Ya, terbagi menjadi 2, tergantung dari keadaan huruf itu. Kalau hurufnya sukun, maka caranya dengan apa? Nah, mempertemukan antara a'dha. 2 alat yang digunakan untuk mengucapkan atau melafazkan sesuatu yang telah berlalu. Adapun kalau dia berharakat, maka dengan apa? Taba'ud, dengan memisahkan antara keduanya. Sekarang kita masuk dalam bab baru. Qala hafizahullah, dzikru makharijil hurufi al-arabiyyati. Ya, penyebutan dan pemaparan tentang tempat-tempat huruf Arab. Dari sini jelas bahwa yang akan dibahas adalah huruf-huruf Arab, atau khususnya huruf-huruf Al-Quran. Keluar darinya huruf-huruf A'jamiyah. Al-makhrajul awal al-jawf. Makhraj yang pertama adalah al-jawf. Apa itu al-jawf? Qala hafizahullah, al-jawfu huwa tajwid al-halq. Tajwid al-halq. Apa itu tajwid? Ay faraq wa khala. Kan? Terjemahannya rongga. Rongga tenggorokan. Wal fam, sampai ke mulut. Jadi rongga tenggorokan sampai mulut. Wa huwa makhrajun ra'isi yashtamilu ala makhrajin khas. Dan kata beliau, dan ini adalah makhraj rais
Apa makhrajul is kemarin? Tempat keluar. Apa bahasa bagusnya? Tempat keluar utama yang bercabang di bawahnya makhraj atau tempat keluar yang khusus yang lainnya. Dan beliau isyaratkan dengan warna biru dan warna hijau pada gambar. Untuk yang warna biru, inilah yang dikatakan tajwid al-halq, rongga tenggorokan. Yang warna hijau itu rongga mulut. Kemudian kata beliau, wa yakhruju minhu huruful maddi thalathah. Setelah kita tahu tempatnya, sekarang kita perlu tahu apa saja huruf yang keluar dan bacaan yang keluar darinya. Kata beliau, ini keluar darinya 3 huruf mad. Wahia, apa saja huruf mad itu? Al-alifus sakinah, al-maftuhu ma qablaha. Yaitu alif yang disukun, yang di fathah, apa yang sebelumnya. Ini huruf mad. Wailah, sebagian ulama membaginya. Huruf mad itu al-alif as-sakinah. Sampai di sini. Adapun al-maftuhu ma qablaha, kata sebagian ulama, ini syaratnya. Amin. Tapi beliau Allah Ta'ala alam untuk mempermudah, beliau menggabungnya. Ya kan? Jadi secara ringkas kita katakan huruf mad. Yang pertama apa? Alif sukun di fathah sebelumnya. Ini huruf mad. Yang pertama. Yang kedua al-waw sakinatu al-madmum ma qablaha. Yang kedua ada waw yang disukun yang di dhammah sebelumnya. Wal ya'us sakinatu al-maqsuru ma qablaha. Dan yang ketiga ya yang disukun yang di kasrah apa yang sebelumnya. Intinya huruf mad ada 3, alif, waw dan ya yang disukun yang bertemu dengan al-harakah al-mujanisah alaiha, yang bertemu dengan harakat yang sejenis dengannya. Alif sukun apa sejenisnya? Apa sejenisnya? Keras. Fathah. Ya seperti orang menghijau. Ya sukun apa sejenisnya? Itu ya. Jelas. Antum menuntut ilmu. Seorang calon dai. Bagaimana dai kalau dia bahas pembahasan? Ikhwatul iman, ittaqillah. Kama qala ta'ala. Ya orang mau paham. Itu harus tegas dari seorang dai. Kalau waw sakinah, apa pasangannya? Dhammah. Begitu. Amin. Apa ngantuk nih? Ulama. Wah. Pulang. Baik. Kemudian kita bisa melihat gambarnya. Ada alif maddiyah, ada ya maddiyah, dan juga ada waw al-maddiyah. Hanya saja yang perlu diperhatikan posisi lisan dan kedua bibir pada saat menyebutkannya. Kalau alif al-maddiyah, suara itu keluar dari mana? Dari ujung mulut atau ujung kedua bibir. Kalau waw sama, hanya saja posisi lidah yang berbeda dengan posisi lidah pada alif al-maddiyah. Karena alif al-maddiyah posisi lidah mendatar. Adapun waw al-maddiyah posisi lidah itu dinaikkan pangkal lidahnya ke langit-langit. Tahu pangkal? Pangkal itu awal mula sesuatu. Kalau pohon pangkalnya apa? Akar, bukan buahnya. Kalau buah itu ujungnya atau pucuknya jadi ujungnya. Jadi pahami pangkal dengan ujung. Jangan ujung antum jadi pangkal jadi ujung. Ya kan? Terbalik itu. Adapun ya al-maddiyah maka dia keluar di mana? Di posisi tengah lisan yang terangkat ke langit-langit. Dan perlu dipahami huruf mad yang 3 ini harus dikoit dengan kata beliau as-sakinah. Kenapa? Karena kalau dia mutaharrikah, apakah masuk dalam huruf mad?
la, dia bukan lagi huruf mat. Nah, kalau dia berharokat dan dengan diharokatinya juga dia memiliki makhraj dan tempat keluar tersendiri sebagaimana yang akan berlalu. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala fi muqaddimatihi bil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Kata Ibnu Jazari rahimahullah di dalam muqaddimahnya, dan untuk rongga tenggorokan dan mulut maka ada alif dan kedua saudarinya yang keluar darinya, yaitu huruf-huruf mad yang keluar dengan berhentinya udara padanya. Apa itu berarti? Ukhtaha al-waw wal ya. Tsumma qala hafizahullah taala al-makhraj tsani al-halq. Nah, tinggal dibaca ini. Maka tinggal dibaca. Nanti praktiknya insyaallah taala. Sebentar. Atau kita praktikkan dulu ya. Jadi perhatikan kembali yang keluar dari al-jawf itu al-huruf al-mad. Huruf-huruf mad. Contoh misalkan i, u. Apa yang keluar dari rongga? Bacaan panjangnya, perhatikan. Bukan hamzanya. I. Bukan hamzanya. Tapi apa? Bacaan panjangnya. Adapun hamzanya tergantung. Ada makhraj tersendiri. Kalau kita rubah ba, hi, bu. Di mana keluarnya ini? Dilihat. Kalau ba yang diinginkan ada makhraj tersendiri. Dia keluar di syafatain, di kedua bibir. Adapun kalau kita inginkan bacaan panjangnya ba, nah itu bi, bu. Di mana keluar semua itu? Al-jawf. Ya, bacaan panjangnya. Makhraj yang kedua al-halq. Apa itu al-halq? Huwa al-juz'u alladhi baina al-hanjarati wal fam. Huwa al-juz'u alladhi baina al-hanjarati wal fam. Kama huwa muwaddah fi as-surah. Wa fihi thalathatu makharij bi sittati ahrufin. Kita baca dulu. Aqsal halq, makhrajul hamzah wal ha. Wa wasatul halq, makhrajul al-ain wal ha. Tadi kalau aqsa hamzah dan ha. Orang biasa bilang ha tebal. Kalau wasatul halq, ain dan ha. Ain dan ha. Kalau adnal halq, ada ghain dan kha. Baik, kata beliau al-halq, dia adalah bagian yang terletak antara hanjarah. Hanjarah ini pangkal tenggorokan ya, atau apa namanya hanjarah ini? Leher, bukan leher. Apalagi leher ini? Onuk ya? Bukan. Hanjarah ini kalau di sini pangkal tenggorokan atau kerongkongan. Baik. Itu sebagaimana diisyaratkan di situ, yang paling atas ya, yang paling atas atau ujungnya ya, ujungnya apa? Antara pangkal berarti ini. Pangkal yang diinginkan, yang diisyaratkan dengan warna biru itu semuanya. Dari pangkal tenggorokan sampai ke mulut. Dari pangkal tenggorokan sampai ke mulut. Kama huwa muwaddah fi surah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam gambar. Yang diisyaratkan dengan warna biru. Wa fihi thalathatu makharij li sittati ahrufin. Dan padanya terdapat 3 tempat keluar untuk 6 huruf. Yang masing-masing nanti dibagi 3. 6 bagi 2, 6 bagi 3 berapa? 2. Itu banyak ragu-ragu. Antum bagaimana kalau antum hadapi yang lebih dari ini? Dikasih syubhat, langsung bilang, cocok kau yang benar. Ya, dibantah-bantah juga. Ya, kalau gurunya antum bodoh-bodoh, ya
ini juga biasa lagi. Berarti 6 bagi 3? Ya, bukan 5. Baik, yang pertama ada aqsal halq. Ada tenggorokan yang paling bawah. Makhrajul hamzah wal ha. Tempat keluarnya hamzah dan ha. Ha yang diinginkan di sini apa? Ha yang tebal. Ya kan? Kemudian wasatul halq. Tenggorokan bagian tengah makhrajul ain wal ha. Ha. Ha ini biasa orang bilang hati tipis. Wa adna al halq, dan tenggorokan paling atasnya yarhamukallah. Dan ini makhraj al ghain wal kha. Ghain dan kha. Kita mulai, beliau mulai merinci. Kata beliau yang pertama aqsa al halq, tenggorokan paling bawah atau pangkal dari tenggorokan. Wa huwa aqrabu syai'in ila sadr. Ini tenggorokan yang paling dekat dengan dada. Kalau kita lihat tempatnya di sini, di bawah, ya kan? Di sini. Bukan di sini, karena ada ini, di bawah sini. Nah ini. Nah, kalau kita pegang, kemudian kita ucapkan huruf yang keluar darinya. A, ha. Bergetar tidak? Jangan pegang di sini, saya bilang. Ya. Nah, ada saja orang pengen dibilang, la ilaha illallah. Baik, coba ha. Bergetar tidak? Nah, jangan pegang kepala. Nah, kata beliau, huwa mintaqatul autar as-sautiyah. Tempatnya di mana? Tepat pada autar sautiyah ini pita suara. Tepat pada pita suara, dan ternyata di situ tempatnya. Saya baru tahu pita suara itu di situ, di bawah sini. Kalau kita lihat gambarnya ini di bawah apa lagi namanya ini, yang bergerak itu, ya jagung. Baik. Faedah disebutkan oleh beliau tentang penyebutan hamzah. Sebelum itu kata beliau, makhraj ini adalah makhrajnya hamzah dan ha, sebagaimana yang telah kita praktekkan. Hanya saja faedah diberikan oleh beliau bagaimana posisi tenggorokan itu pada saat penyebutan hamzah dengan keadaannya. Begitu pula dengan penyebutan ha. Kata beliau, takhrujul hamzatus sakinatu bintibaqi al-watarain as-sawtiyatain. Adapun untuk hamzah yang sakinah, ba, ta, hamzah kalau dia disukun, maka keluarnya bintibaqil watarain as-sawtiyatain, dengan merapatnya apa namanya? Menyatunya antara dua pita suara. Adapun kalau hamzahnya mutaharrikah, hamzahnya berharakat, maka takhruju bitaba'udihima, lawannya dia keluar dengan saling terpisahnya apa? Antara dua pita suara. Sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan kaifiyatun nutq, cara untuk melafazkan huruf. Secara umum kalau dia sukun, maka dengan mempertemukan antara dua alat nutq tadi. Kalau dia berharokat, maka dengan merenggangkan atau memisahkannya. Maka begitu pula dengan ha, dia keluar bin fitahihima al-juz'i, juga dengan membuka pita suara. Ya, hanya saja kata beliau al-juz'i, sebahagiannya. Maksudnya tidak selebar apa? Hamzah kalau dia berharakat. Kemudian kata beliau hafizahullah wasatul hal, adapun untuk tenggorokan bagian tengah, mintaqatul lisanil mizmar ma'al jidar al-khalfi lil halq. Adapun tenggorokan bagian tengah, maka ini tempat lisan al-mizmar. Di mana lisan al-mizmar? Lisan al-mizmar yang mana? Di tengah sini, yang ketemu dengan tembok daripada
atau bagian belakang dari tenggorokan, dinding belakangnya, bukan di belakang sini. Tapi kan tenggorokan kita seperti ini. Ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Lisanul mizmar yang di depan, itu gambarnya warna kuning itu. Bertemu dengan apa? Dinding daripada tenggorokan kita yang terletak di belakang. Jadi modelnya nanti seperti ini terjepit. Paham ini? Yang depan lisanul mizmar yang di sini dengan yang di belakang. Bukan ini antum dikasih ke depan, enggak. Tenggorokannya, dinding tenggorokan bagian dalam, bagian belakangnya itu yang melengket ke lisanul mizmar yang bagian depan. Wa yakhruju minhu al-ain wal ha. Coba ain, a, ain, u, ba. Bedakan dengan a, banyak nggak balik tuh, nggak balik ya. Coba jangan dibalik. Bedanya nanti antara hamzah dengan ain sifatnya. Di antara sifatnya hamzah nanti akan lewat. Sifat hamzah itu syiddah. Apa itu syiddah? Tertahannya udara pada saat penyebutan huruf. Dan akan lebih nampak kalau antum sukun. Coba ba. Tertahan. Beda kalau ain. Paham ini? Kalau ain dia tawassut. Pertengahan. Keluarnya sedikit dari udara pada saat penyebutan huruf. Contoh ba. Langsung berhenti atau tidak? Tidak. Ada jeda. Apa itu jeda itu? Itulah udara yang keluar sedikit dari mana? Dari tenggorokan. Ba. Jangan ini. Di sini keluar, bukan di sini. Makhrajnya di sini, antum tahan di sini. Bukan caranya. Paham ini? Ba. Nah, itu bedanya. Ya kan? Paham ini? Membedakan antara hamzah dengan ain. Kenapa Sultan? Jadi makhraj di sini, kita tahan di sini. Apa yang keluar? Baik. Yang terakhir kata beliau, adna al-hal, tenggorokan paling atas. Min taqatu jazri al-lisan ma'a al-hanafi al-lahmi. Baik. Kata beliau, adapun tenggorokan paling atas, maka tempatnya itu pada pangkal lisan, paling dalamnya di lidah, yang bertemu dengan langit-langit atas, khususnya langit-langit yang berdaging, yang lembek itu. Setelahnya, apa namanya itu? Apa yang bergantung itu? Bukan pita suara di bawah atau gasnya di atas. Orang awam bilang mandel, padahal mandel itu penyakit. Di situ, setelahnya itu langit-langit lahmi namanya. Kalau antum pegang, tapi hati-hati keluar isinya tuh. Kalau antum pegang, langit-langit lahmi itu yang paling dalam. Setelahnya itu langsung mandel itu. Di mana ini? Dia tepat setelah mandel, di langit-langit yang berdaging bertemu dengan pangkal lidah. Disitulah tenggorokan paling luar. Kalau antum pegang, tidak apa-apa. Kita diaman. Teman-teman kalau ambil qiraah, ada teman yang sudah punya 3 sanad qiraah. Tapi perjuangannya, kalau dia mengaji dikasih keluar lidahnya, ditarik. Dan begitu memang orang mengaji. Bukankah telah lewat di buku ini bagaimana juhud seorang guru mengajarkan muridnya? Tatkala ada orang yang salah menyebutkan roh, apa yang dilakukan gurunya? Ditarik lidahnya, dipasang di makhrajnya roh. Begitu memang, begitu orang belajar. Karena bacaan Al-Quran ini sunnatun muttaba'ah marwiyah, sunnah yang telah diriwayatkan dengan mutawatir dari lidah ke lidah, dari mulut ke mulut. Makanya tidak cukup orang dengan hanya belajar seperti ini, harus talaqi dengan guru. Bukankah guru kita Syekh Bilal Abdullah dia selalu bilang belajar tajwid itu langsung mengambil dari mana? Mulut gurunya, mulut syekhnya.
Mudah? Baik. Dan kata beliau, wa yakhruju minhu al-ghain wal kha. Gha. 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 Ghairi. Ghairil maghdubi. Ingat, ghain tidak dikol-kolah. Jangan antum baca ghairil maghdubi. La, ma fi maghdub. La fil Arab wala fil Ajam. Ajam banyaknya sebenarnya. Apalagi di Indonesia banyak. Ghain bukan dari huruf qalqalah. Paham ini? Temannya ghain yang keluar dari tempat ini adalah al-kha. Qala Ibnu al-Jazari rahimahullah fi muqaddimatihi, thumma li aqsal halqi hamzatun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'u au ghainun kha'uha. Kemudian dari makhraj ada aqsal lisan atau tenggorokan paling bawah, keluar darinya hamzah dan ha. Adapun dari tengahnya maka yang keluar darinya ain dan ha. Adapun yang paling atasnya yang keluar darinya ghain dan kha. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama. Allahumma amin.